Sampingan. Kita akan membahas mengenai suka duka menjadi dokter gigi muda, Dok. Tibalah waktunya untuk daftar kuliah gitu. Apa yang latar belakang Dokter Kusuma itu sehingga memilih jadi dokter gigi, Dok? Menjadi dokter, menjadi dokter. Susan, you're so gede. Mau jadi apa? Menjadi dokter. Ya kalau zaman dulu kan, wah WA nggak ada, adanya SMS sama telepon. Iya. Untuk anak kos juga mikir-mikir ya untuk telepon pasien dari satu pasien ke pasien yang lain. Berarti punya target gitu ya, Dok? Iya. Karena pengen kawin Mbak Nay. Waduh, cinlok gitu ya, Dok? IPK-nya berapa, Dok, yang MMR ya, Dok, ya? 3,98. Waduh, nyaris sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hospi, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya ya. Amin. Nah, bertemu lagi nih dengan saya, Nay, di Hospi Talk. Nah, sahabat Hospi, pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang istimewa loh. Beliau ini adalah seorang dokter gigi yang masih muda, cantik, pintar, penuh semangat, pokoknya idola deh buat kita semua. Nah, ada yang sudah kenal mungkin sama beliau? Sudah. Ya, betul. Beliau ini adalah dokter gigi Kusuma Arbianti MM. Jadi sahabat Hospi, selain beliau adalah seorang dokter gigi, beliau ini juga seorang direktur RSGM Sultan Agung loh. Sampingan. Sampingan. Ulangi. Kan ini biar menarik kan? Iya. Ini genrenya kan santai komedi gimana gitu. Sampingan. Pekerjaan utamanya jadi ibu rumah tangga. Jadi sahabat Hospi, selain beliau ini adalah seorang dokter gigi, beliau ini juga seorang direktur RSGM Sultan Agung loh. Wow, keren ya sahabat Hospi. Assalamualaikum Dokter Kusuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah, baik, sehat. Mbak Nay gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga, Alhamdulillah, Dok. tetap cantik. Alhamdulillah, Dan Masya semangat, Allah. Nah, Dok, mungkin boleh disapa dulu, Dok, sahabat Hospi yang ada di rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Den Hospital? Ya, Oke, Dok. Dokter Kusuma, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai suka duka menjadi dokter gigi muda, Dok. Wah, udah dulu nih. Waduh. jadi momentum ini Ya, Dok. Nah, udah long time ago. udah lama banget ya, Dok ya. Iya. Nah, Dok, untuk jadi dokter gigi itu kan pasti tahapannya banyak sekali ya, Dok ya. Mulai dari kuliah, ada masa koas juga, dan mungkin masih banyak tahapan yang lainnya, Dok. Nah, Dok, ini pertama nih, dari sekian banyaknya karir nih, Dok, apa yang latar belakang Dokter Kusuma itu sehingga memilih jadi dokter gigi, Dok? Iya. Kalau memilih ya mungkin yang paling besar adalah dipilihkan oleh Allah ya. Anak solihah gitu ya, Dok. Allah. Tapi ya memang itu cita-cita ya sejak kecil. Kalau ditanya sama orang-orang gitu, cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi dokter. Nah, akhirnya setelah SMA selesai, tibalah waktunya untuk daftar kuliah gitu. Nah, waktu daftar kuliah, saya sebetulnya memilih fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi. Tetapi first announce-nya yang pertama kali keluar pengumumannya adalah di kedokteran gigi UMY. Nah, tanpa pikir panjang, yang lainnya dilupakan, nggak ada ikut tes yang lain. Akhirnya masuklah saya di Fakultas Kedokteran Gigi di UMY. Begitu. Mulus ya, Dok, ya. Sampai dengan saat ini. Iya. Ya. Oh ya, Dok. Tahapan untuk jadi dokter gigi ini apa aja sih, Dok? Apa aja ya? Yang pertama bayar uang gedung. Kalau itu paling murah ya, Dok ya. Pastinya ya yang pertama
kuliah ya, kuliah sarjana di tahapan akademik itu ada sarjana dulu, S1 lulus selama 4 tahun ya. Kalau saya dulu waktu saya itu kurikulumnya 3,5 tahun selesai. Jadi saya 3,5 tahun selesai sarjana. Kemudian setelah itu koas. Sebelum koas ada ujian-ujian begitulah ya. Kemudian koasnya kalau sekarang sih kurikulumnya 2 tahun ya. Kalau saya dulu bisa ditempuh dalam waktu 1,5 tahun, Mbak Nay. Dan pada saat koas itulah yang drama lah ya, gitu ya. Banyak hal-hal yang saya lalui yang itu memorable banget gitu ya dibandingkan di tahapan sarjana begitu ceritanya. Karena di koas itu ya menuntut kita itu tuh untuk mandiri, untuk macam-macam deh Mbak Nay gitu. Berarti betul ya Dok, kalau kata teman-teman masa koas itu adalah masa yang paling menyeramkan, itu berarti betul ya Dok ya? Iya, masa-masa yang nggak pingin ngulang lagi, Mbak Nay. Tetapi kalau menyeramkan ya sebetulnya apapun itu, tantangan itu kan kita harus hadapi ya. Ancaman kita jadikan itu adalah suatu tantangan aja untuk kita itu sukses gitu ya. Jadi bagaimana kita menyikapinya sih sebetulnya. Cuman kalau mau disuruh ngulang koas lagi, enggak deh. Enggak dulu udah jadi dokter ini ngapain mau melakukan betul. Tapi maksudnya tahapan itu memang tahapan yang cukup berat lah ya dibandingkan kalau sekolah kuliah S1 atau bahkan S2 gitu. Dan setelah selesai koas pun, setelah requirement atau syarat kelulusan itu berhasil ditempuh pun, masih ada tahapan lagi Mbak Nay, yaitu ujian nasional. Jadi dokter gigi se-Indonesia Raya tercinta ini, tanah air beta, itu semuanya terstandar sama. Ada ujiannya juga ya Dok, ujian nasional gitu. Nah, Dok, kira-kira ada nggak Dok persiapannya yang harus dimiliki teman-teman yang mungkin akan menghadapi masa koas, itu persiapannya apa aja sih Dok? Ya, persiapannya lahir dan batin. Harus siap dulu ya Dok ya. Aja ya. Ya, persiapannya tentu saja persiapan mental ya, persiapan dari materi ya, apa yang sudah dipelajari di sarjana itu jangan dijadikan bukunya jangan dijadikan bantal atau justru malah diloain ya. Diloain biasanya Dok ya. Nah, kita tetap itu simpen, tetap kita pelajari gitu, karena itu akan sangat bermanfaat ya, basic-basic keilmuan di S1 itu untuk kita mengerjakan pasien atau requirement di koas begitu. Nah Dok, kegiatan yang dilakukan koas tiap harinya itu apa aja sih Dok? Banyak banget, pokoknya dari tidur ke tidur, dari bangun ke tidur itu harus berpikir terus kalau saya sih ya. Jadi dari bangun tidur bagaimana harus disusun schedule-nya. Kalau nggak disusun schedule-nya ya nggak akan selesai gitu ya. Jadi mulai dari harus jemput pasien, kemudian sampai rumah sakit gigi mulut itu harus on time, ya kan, harus ada absen tuh ya. Kemudian kita mengerjakan sampai sore, kemudian itu ada diskusi-diskusi sampai pulang ke kosan. Itu juga masih harus mengerjakan kalau kita ada CSS ya, clinical science session, ada case report, ada referat, ada analisis jurnal dan lain sebagainya, itu dikerjakan juga sampai malam-malam, laporan kasus dikerjain sampai malam-malam sambil cari pasien. Berarti non-stop ya Dok gitu ya. Zaman sekarang kan enak ya, ada WA gitu ya. Kosnya nggak terlalu banyak ya. Kalau zaman dulu kan, WA nggak ada, adanya SMS sama telepon. Untuk anak kos juga mikir-mikir ya untuk telepon pasien dari satu pasien ke pasien yang lain kan agak-agak gimana gitu. Nah itu jadi saya menanamkan diri saya sendiri, satu hari harus ada yang dikerjakan, pasien yang dikerjakan, kasus yang dikerjakan, terus apa yang harus dikerjakan untuk diskusi itu
harus ada. Berarti- Jangan nggak boleh satu hari pun itu nganggur, nggak boleh. Berarti punya target gitu ya, Dok? Iya, Ya? karena pengen kawin Mbak Nay. Waduh. Jadi malu ya. Target terselubungnya itu nikah itu ya, Dok? Tuh, nanti kalau koas sambil nikah, aduh gimana Waduh, ya? repot Aku juga. khawatir nanti nggak selesai Iya, kan? betul. Nah, itu jadi motivasi juga ya. Kan mengejar waktu. Iya, betul. Nah, Dok, hal-hal apa saja sih, Dok, yang menurut Dokter Kusuma itu menyenangkan dijalani saat jadi koas, Dok? Yang menyenangkan. Iya, yang menyenangkan. Banyak ya yang menyenangkan juga ya, di antara keruwetan dan lain sebagainya Iya. itu ketemu sama teman-teman, ketemu sama pasien-pasien yang beraneka ragam. Iya, Dok. Ketemu sama dosen-dosen. Waktu itu kebetulan sih saya akrab banget ya sama dosen-dosen ya. Iya. Itu suatu hal yang menyenangkan ya. Jadi banyak pengalaman dan waktu itu karena saya aktif organisasi, jadi juga sering nih Mbak Nay kalau ada kunjungan tamu dari mana saya dilibatkan waktu Iya. itu sama dosen-dosen gitu ya. Dapat makan di resto gratis. Waduh. Gitu. Itu menyenangkan. Pos-posnya itu ya, Dok, ya. Itu karena ada dosen tamu dari luar harus nemenin Iya. jadi LO dan lain sebagainya, itu juga menyenangkan sih buat saya gitu. Dan lebih seneng lagi kalau teman-teman saya tuh ada yang inbreeding. Inbreeding? Iya. Apa itu, Dok? Pernikahan dalam satu rumah tuh mana? Oh, iya. Jadi dapat jodohnya satu angkatan, Cinlok gitu ya, Dok? Jadi iya. Jadi satu angkatan itu banyak yang ketemu jodohnya di situ. Mbak Nek nggak tanya saya gimana? Dokter Kusuma gimana? Kamu Cinlok tanya. juga? Waduh. Iya, gitu deh Mbak Nek. Oke, ada nggak, Dok, momen yang paling berkesan gitu selama Dokter Kusuma itu jadi koas? Yang berkesan, yang berkesan ya ketika saya terakhir koas sih ya. Itu akhir masa koas itu, alhamdulillah menyelesaikan ujian kompetensi dokter gigi Indonesia yang itu yang pertama kali di Indonesia. Saya passing itu dan alhamdulillah saya nomor 2 di Indonesia. Sampaian ya. Alhamdulillah ya, Dok, ya. Nah, Dok, selama jadi koas itu apa sih passionnya Dokter Kusuma itu? Passionnya waktu koas. Iya. Semua sih saya senang gitu ya. Semua saya senang. Sebetulnya saya senang menambal gigi, itu saya senang. Oh, iya. Tumpatan gigi itu saya senang. Tapi ya takdir mengarahkan pada saya jadi direktur sih ya, itu Iya. sambilan ya. Sambilannya direktur. Jadi kalau mengerjakan pasien masih sih, Iya. Mbak Nay, nambal-nambal gigi itu masih ya. Dulu kalau requirement-nya ya, adik-adik koas yang lagi nonton nih ya, kalau requirement perawatan saluran akar, itu requirement saya tuh dulu cuma 3 pasien 3 gigi ya. Saya tuh bisa perawatan saluran akar tuh sampai 9 gigi gitu ya. Itu dengan sukarela dan sukacita begitu. Nah, ini patut coba diresapi oleh adik-adik koas ya. Iya. Jadi tidak hanya mindsetnya adalah requirement aja gitu, tetapi sebetulnya kita waktu koas itu bagaimana menggali biar kita skillnya itu bagus. Betul. Begitu. Kesempatannya di situ ya, Iya, Dok, kesempatannya ya. di situ karena Betul. diawasi kan sama Iya. dokter gigi expertnya kan. Iya. Jadi kalau kita salah-salah kan pasti dibenerin. Iya, betul. Gitu sih Mbak Nay. Tetapi lebih dari itu passion saya jadi direktur tadi kayaknya. Direktur pokoknya. Selama jadi koas itu harapannya Dokter Kusuma apa sih? Harapannya jadi istri soleha. Gak nyambung ya. Ya, jadi dokter gigi yang seperti sekarang alhamdulillah saya syukuri sih ya. Alhamdulillah. Masih bisa berpraktek, tidak melupakan skill saya ya jadi dokter gigi. Iya. Tetapi saya juga passion di manajemen, khususnya di manajemen ke rumah sakitan. Karena waktu itu Mbak Nay, saya koas nih ya. Waktu saya koas itu pulang jam 4 sore, jam 5 sore, 4 jam 5 sore. Habis maghrib itu saya lanjut kuliah S2 sampai jam 10 malam. Wah, semangatnya luar biasa ini.
pantesan jadi direktur ini. Sekolah FMR itu ya, sekolah FMR manajemen rumah sakit itu sampai jam 10. Begitu sampai 1,5 tahun. Jadi apa namanya, alhamdulillah, dan hasilnya apakah dua-duanya nggak berhasil alhamdulillah. Karena ridho orang tua, ridho Allah ya pastinya begitu, orang tua mendukung juga. Tuh, iya dok. Nah dok, IPK-nya berapa dok yang MMR ya dok ya? Ya, Dapat kumlot kah? kamu nanya. Tanya. Ya alhamdulillah Mbak Nay, coba dicek aja di di ini ya, dikepoin di Google. Ya stalker ini bisa kepoin ya. Alhamdulillah 3,98. Waduh, nyaris sempurna. Mantap pokoknya, pantas direktur nomor 1. Amin. Waduh. Nomor 2 Mbak Nay di RSGM. Oh iya deh. Periode 2 ya dok. Nah, selain hal-hal yang menyenangkan ini dok, pastikan banyak juga ya kesulitan-kesulitannya dok. Nah, kesulitan-kesulitan apa saja yang dokter Kusuma itu alami selama jadi koas nih dok? Iya, banyak banget ya. Pastinya juga dialami oleh adik-adik koas gigi yang lainnya dengan model pembelajaran yang saat ini. Kita masih harus cari kasus ya, sesuai dengan persyaratan kita untuk jadi dokter gigi ya. Nah, itu kan harus cari pasien. Karena kalau mengharapkan pasien datang sendiri, belum tentu sama ya dengan kasus yang harus kita kerjakan gitu. Jadi harus cari pasien, udah ketemu pasiennya, harus kasusnya harus dianalisis. Entah kasusnya susah, pasiennya susah, nah dokternya ya itu juga jadi tantangan tersendiri. Jadi apa namanya, tetapi kita harus tetap struggle tadi ya, persiapannya betul-betul yang kita harus mantap dan harus berserah diri pada Allah. Dan yang pasti harus ini ya, komunikasi dengan orang tua ya, komunikasi yang baik dengan orang tua gitu. Nah, pernah nggak dokter Kusuma itu merasa putus asa atau menyerah selama jadi koas dok? Nih. Maju terus ya dok ya. Terus jangan sampai putus asa. Kalau capek, pasti ada capeknya ya. Namanya dia manusia ya. Tetapi ya nggak apa-apa, kita capek sejenak. Habis itu ya kita go on. Show must go on. Wah mantap pokoknya. Nah dok, selama menjadi koas itu kan pasti banyak up and down-nya ya dok. Ada nggak dok tips dan trik yang bisa dibagikan nih buat sahabat-sahabat Dinospi yang ada di rumah supaya dalam menjalani masa koas itu semangat, jadi koasnya tuh lancar dan sukses gitu dok? Ya, mungkin satu orang dengan orang yang lainnya akan berbeda-beda ya caranya menyikapi. Gimana sih kalau lagi down, lagi nggak mood gitu ya. Nah kalau saya sendiri banyak caranya juga ya. Yang pertama saya telepon ibu saya sih ya. Waktu itu belum punya, nggak punya pacar, meskipun yang antri banyak. Jual mahal dulu gitu ya dok. Iya, jadi telepon ibu saya gitu ya, ibu saya yang motivasi. Kemudian ada hal kecil ya yang saya lakukan, mungkin sampai dengan sekarang masih saya lakukan ya, kalau lagi nggak mood atau lagi butuh me time ya, itu saya shopping dong ya, self reward gitu ya dok. Iya betul. Shoppingnya nggak harus ke Hermes atau ke harus ke Singapura atau ke Amerika ya, enggak ya. Kalau di Yogyakarta ada shopping center di Malioboro. Boleh. Iya, jadi membeli pulpen yang baru atau pensil yang baru atau jilbab 15.000 baru gitu. Itu buat saya sih semangat baru untuk hari Senin gitu. Pokoknya yang penting shopping, hatinya seneng gitu ya dok. Jadi semangatnya tuh kembali lagi gitu ya. Betul. Oke, baik dok, mungkin cukup sekian dulu dok podcast kita pada kali ini. Terima kasih dokter Kusuma atas pengalamannya, sharingnya, semangatnya buat teman-teman yang ada di rumah ini. Nah, semoga apa yang disampaikan dokter Kusuma ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman sahabat Dinospi yang ada di rumah, semangat untuk yang sedang menjalani masa koas.
atau yang berkeinginan jadi dokter gigi muda atau jadi dokter gigi, ayo semangat terus. Semoga dimudahkan segala urusannya, dimantapkan niatnya ya teman-teman ya. Nah, untuk sahabat Dinospi yang di rumah, ini saya ada info baru nih. Jadi sekarang ini RSGM Sultan Agung sudah bekerja sama dengan banyak asuransi. Contohnya ada BNI Life, Bank Jateng, ada BPJS, ada Jasara Harja, ada Admedika juga. Nah, jangan ragu nih buat teman-teman sahabat Dinospi yang mau datang ke RSGM, semua permasalahan pasti ada solusinya. Nah, jangan lupa juga nih sahabat Dinospi, kunjungi juga sosial media kita. Kita punya channel YouTube, kita punya Instagram, kita juga punya TikTok yang setiap harinya update info dan edukasi yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Nah, buat sahabat Dinospi juga yang mungkin mau bertanya-tanya nih tentang RSGM Sultan Agung, kita punya nomor hotline. Ada di sini ya sahabat Dinospi ya. Kalian bisa tanya apapun, pasti akan kita jawab. Oke, cukup sekian dulu. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan episode yang pastinya akan lebih menarik lagi ya sahabat Dinospi ya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.